Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Bayangan masa lalu, episode 15. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Bara, ucapan Revan bergetar melihat ke arah batu nisan itu, lalu kembali melihat ke arah Bara dengan bingung. Iya, dia Bara Ziad Renaldi. Dan kamu tahu nama lengkap aku kan? Bara Bintara Renaldi, jawab Bara. Maksudnya apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Dan untuk apa kamu membawa aku ke sini? Dia Bara, kekasih Dinda di masa lalu yang pernah menghamili Dinda. Bukan aku. Aku juga tidak mengerti. Tapi Mama yang cerita semuanya. Dia saudara kembarku yang wajahnya sangat mirip denganku. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi setelah melihat foto-foto kami sewaktu kecil, aku baru percaya. Sebenarnya dari awal aku sudah bilang kalau aku tidak mengenal Dinda sama sekali. Ternyata Bara yang Dinda maksud itu bukan aku. Kami terpisah sewaktu kecil karena orang tua kami bercerai. Aku ikut Mama, sementara Bara ikut papaku. Ternyata selama ini Mama diam-diam selalu bertemu Bara tanpa sepengetahuanku. Aku tidak pernah tahu tentang Bara, bahkan sampai dia meninggal karena kecelakaan. Aku hanya datang saat Papa meninggal tahun lalu. Revan terdiam sambil fokus mendengarkan cerita Bara yang benar-benar membuatnya hampir tak percaya dengan cerita seperti itu. Kamu gak sedang mengarang cerita kan, Bara? Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku. Ini bukan sinetron. Apa ada kisah seperti itu? Revan menolak untuk percaya. Walaupun dalam hatinya, dia tahu bahwa Bara tak pernah berbohong. Apa aku terlihat bercanda? Apa aku terlihat sedang membaca dongeng? Semua terserah kamu, mau percaya atau tidak. Aku juga awalnya sama. Aku bahkan merasa sangat marah karena tak pernah tahu apapun. Aku bahkan tidak mengenal saudaraku sendiri sampai dia meninggal. Tapi aku merasa percuma untuk melampiaskan kemarahan atau berlarut dengan kesedihan. Yang aku pikirkan, bagaimana agar masalah antara kamu, aku dan Dinda cepat selesai. Aku mau kesalahpahaman ini cepat berlalu. Kamu dengar ya, Bara? Siapapun itu, kamu atau bukan, tetap saja Dinda itu sudah pernah disentuh oleh pria lain. Revan menunjuk ke arah wajah Bara dan bicara dengan tegas, kemudian hendak pergi dari sana. Namun Bara langsung menariknya dengan kasar. Kamu masih egois dan keras kepala ternyata. Kamu dengar ya, seandainya Bara masih hidup, dia pasti sudah menikahi Dinda dan mereka hidup bahagia. Aku tahu dari Mama. Bahkan di hari terakhirnya, dia terus menyebut nama Dinda karena terikat janji ingin menikahi Dinda. Dan asal kamu tahu, Dinda tidak pernah tahu kalau Bara yang dia cintai itu sudah tiada. Dia hanya berpikir Bara mencampakkan dia begitu saja, hingga dia merasa benci. Semua orang punya masa lalu dan kesalahan. Bagaimana ya reaksi Dinda kalau dia tahu Bara sudah meninggal, bukan lari dari tanggung jawab? Dia pasti akan merasa bersalah dan bersedih. Apa kamu masih mau bersikap egois seperti ini? Lupakan semuanya.
Kembali sama Dinda. Hiduplah bahagia. Revan terlihat terdiam berpikir. Dia memikirkan perkataan Bara yang menusuk ke hatinya. Tanpa berkata apapun, Revan berlalu pergi meninggalkan Bara. Sementara Bara membiarkan Revan pergi. Bara yakin kali ini Revan akan memikirkan dan mempertimbangkan lagi tentang Dinda setelah mendengar semua penjelasannya. Bara bernapas lega. Setidaknya dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyatukan kembali Revan dan Dinda. Dia merasa kasihan pada Dinda yang seringkali menangis. Hanya itu juga yang bisa dia lakukan untuk Bara saudaranya. Bara yakin kalau saudaranya di sana akan merasa tenang jika Dinda bahagia. Revan berjalan meninggalkan pemakaman dan berdiri di pinggir jalan. Dia terus teringat apa saja yang Bara katakan barusan. Dia pun memutuskan untuk ke rumahnya dan bertemu dengan Dinda. Beruntung, sebuah mobil taksi melintas di depannya. Dia pun memberhentikan mobil itu lalu masuk ke Jalan Cempaka di Mutiara Indah, Pak, pinta Revan. Baik, Pak, angguk Pak sopir, lalu melajukan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Revan terus merasa resah. Dia ingin sekali segera sampai dan bertemu dengan Dinda. Dia ingin kembali pada istrinya setelah Bara berhasil menyadarkannya dan membuka pikirannya. Kali ini yang ada dalam pikiran Revan hanyalah Dinda. Melupakan semuanya dan menjalani kehidupannya bersama dengan bahagia. Sekitar 45 menit, mobil itu pun berhenti di depan rumah Revan. Dia segera turun setelah membayar taksi tersebut, lalu sedikit berlari masuk ke dalam rumah itu. Dinda, teriaknya. Dia pun tak sabar hingga menyusul Dinda ke kamar. Dinda, kamu di sini ternyata, ucap Revan terengah mengatur nafas saat melihat Dinda sedang duduk di tepi kasur. Namun, Dinda hanya diam melihat Revan. Dinda, ada yang ingin aku katakan, ucap Revan lagi. Dinda tiba-tiba berdiri, lalu menghampiri Revan dan memberikan sebuah kertas ke arah Revan dengan kasar. Oh my God. Revan pun langsung mengambil kertas itu, lalu membukanya. Segera tanda tangani. Aku setuju kita bercerai, ucap Dinda tegas.